Selanjutnya kita akan membahas strategi multinasionalisasi. Saat ini setelah era globalisasi yang sedemikian deras, setiap orang yang akan memulai bisnisnya, dia pasti akan ditanya, kamu mau memulai bisnisnya di mana? Apakah kamu akan melakukannya secara domestik atau melakukannya secara internasional? Dengan mengembangkan perusahaan offshore atau melakukan produksi secara internasional atau hanya mengapalkan barang-barangmu secara internasional atau melakukan ekspor. Nah, kuncinya adalah pada 4 elemen penting dari strategi multinasionalisasi namanya. Yang pertama adalah berapa besar biaya perdagangan yang harus tercipta sebagai akibat operasi perdagangan internasional kita. Mengirimkan satu barang kita dari negara kita ke negara tujuan pasar kita. Atau yang kedua, seberapa banyak manfaat yang akan kita diterima oleh perusahaan apabila kita melakukan produksi maupun memasarkan produk kita di luar negeri. Yang ketiga, sebagaimana pengaruh politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di negara kita maupun di luar negeri terhadap produk dan bisnis kita, terutama. Dan yang keempat adalah seberapa besar ukuran pasar yang tercipta di luar negeri maupun di dalam negeri. Keempatnya itu dikombinasikan dalam sebuah matriks gitu, bahwa apabila keadaannya biaya perdagangan tinggi bagaimana, biaya perdagangan rendah bagaimana, faktor manfaat bagaimana, faktor tidak manfaatnya bagaimana, ukuran pasar dan sebagainya. Nah, apabila kita bikinkan matriks, maka sebenarnya matriksnya bisa jadi macam-macam. Yang pertama, bagaimana ukuran pasar? Kalau kita punya matriks kita punya grafik seperti ini, semakin ke kanan ini maka ukuran pasar luar negerinya semakin besar, sedangkan semakin ke atas adalah unit cost-nya semakin besar. Maka apabila kita memiliki ukuran pasar luar negeri yang besar sekali, sehingga kita bisa menggeser ukuran pasar kita itu berada pada titik tertentu di sebelah sini, maka kita akan hasilkan unit cost yang lebih rendah dong. Kenapa? Karena unit cost-nya akan terbagi pada barang yang jumlahnya cukup besar, sehingga unit cost kita akan cenderung turun. Ingat ekonomi produksi. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka akan sangat menarik buat kita untuk membuat bisnis kita di luar negeri dengan membuat replikasi usaha kita di pasar yang besar tadi, pasar luar negeri yang besar tadi. Sebaliknya, bila pasar luar negeri tidak terlalu besar, jadi turun ke sini, geser ke sini, maka lebih menguntungkan buat kita untuk melakukan produksinya di dalam negeri. Dan apabila ada pasar di luar negeri yang berminat dengan produk kita, ya kita melakukan ekspor. Berikutnya adalah jarak dengan pasar. Apabila jarak dengan pasar kita di luar negeri itu makin jauh, yang mengakibatkan unit cost barang kita makin naik karena transportasi, maka akan lebih menarik buat kita untuk membuat usaha di luar negeri yang memproduksi barang-barang kita dibandingkan dengan membuatnya secara domestik lalu mengekspor ke luar negeri. Jadi kita akan lebih menarik bikin di sini. Kenapa? Karena kita membuat replikasinya, maka kita bisa mengabaikan semua biaya yang berada di atas sumbu yang merupakan toleransi dari biaya operasional kita atau menjadi toleransi dari harga pokok produksi kita. Nah, sebaliknya pada saat jarak dengan pasar tidak terlalu jauh, contoh kita dengan Singapura, kita dengan Malaysia, maka unit cost-nya itu akan cenderung rendah di bawah harga pokok produksi yang kita harapkan, adalah menguntungkan dan menarik buat kita untuk membuat barang itu di dalam negeri dan mengekspornya ke pasar potensial kita di luar negeri bila jaraknya cenderung dekat.